Mungkin sebagian dari Anda sudah sadar, tapi mungkin sebagian yang lain belum sadar bahwa ternyata substansi pesan yang terkandung dalam doa Bapa kami yang dipopulerkan oleh Yesus Kristus ternyata memiliki substansi pesan yang sama sebagaimana doa yang sangat terkenal di dalam Al-Quran, yaitu doa Al-Fatihah. Halo sahabat-sahabat, video ini adalah kabar baik bagi Anda yang cinta perdamaian dan persaudaraan antar agama-agama. Tapi video ini juga bisa jadi kabar buruk bagi Anda yang masih kafir atau menutup diri dari kebenaran dan pikirannya masih kadrun atau pikirannya butek, tidak jernih, tidak bersih. Ya, ini orang-orang yang suka masih mencari-cari perbedaan, bahkan permusuhan antar agama. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, oknum ustadz atau pendeta atau oknum ulama atau pastor yang masih ngotot atau ngeyel mengatakan bahwa Allah di Alkitab itu sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran, biasanya disebabkan karena dua hal. Hanya karena dua hal ini, yaitu kalau tidak salah paham, pahamnya salah. Itu saja. Dan sebagian besar Anda, iya, Anda yang sampai hari ini masih menyangka juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran itu bukan Yod-Heh-Vav-Heh atau Yahweh yang ada di Bible. Nah, Anda yang masih berpikiran seperti ini, kemungkinan besar adalah korban atau victim dari ajaran-ajaran kesalahpahaman dan paham-paham yang salah yang selama ini disebarluaskan oleh oknum-oknum ustadz ataupun pendeta-pendeta tertentu. Sahabat-sahabatku, di video-video terdahulu saya sudah sering menyampaikan fakta-fakta, bukti-bukti, dalil-dalil yang begitu akurat yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di dalam kitab suci Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah Yahweh Elohim atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Allah Bapa yang diberitakan di dalam Bible atau Alkitab. Nah, khusus buat teman-teman yang belum menyimak video-video yang terdahulu ya, yang mengkaji dan juga memberitakan titik temu antara Alkitab dan Al-Quran, silakan teman-teman bisa simak video-videonya ya. Silakan disimak. Video ini sangat penting. Di video yang terdahulu saya juga sudah menyajikan fakta bahwa Isa Al-Masih yang tertulis di Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus yang diberitakan di dalam Alkitab. Juga di dalam Alkitab dan di Al-Quran ada satu titik temu ketika Alkitab membicarakan tentang Logos. Yang dimaksud di dalam Alkitab sebagai Logos tidak lain dan tidak bukan adalah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Haq. Kajian bahwa Logos di Alkitab adalah sama dengan Al-Haq di Al-Quran bisa teman-teman simak di video yang berikut ini. Dan begitupun tentang Bait Allah atau Baitullah yang di dalam Alkitab disebut sebagai Bait Allah, ternyata adalah hal yang sama yang di Al-Quran juga disebut sebagai Bait Allah, yaitu bukan gedung-gedung atau bangunan-bangunan bikinan manusia, tetapi jiwa dan raga kita inilah Bait Allah. Sebagaimana kita sudah simak di video yang kemarin, yaitu yang ini. Lagi-lagi teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan kembali memberikan kabar baik tentang titik temu atau kalimatun sawa yang penting dipahami oleh seluruh dunia. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyajikan bahwa doa Bapa kami yang tertulis di dalam Alkitab memiliki substansi yang sama dengan Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran.
Oke, sahabat-sahabat, without wasting time ya, tanpa buang waktu, kita akan langsung menyajikan. Teman-teman silakan simak. Pada bagan atau kolom berikut ini ya. Yang di sebelah kiri adalah doa Bapa kami. Yang di tengah doa Al-Fatihah dan yang paling kanan adalah substansinya. Mungkin sebagian dari Anda sudah sadar, tapi mungkin sebagian yang lain belum sadar bahwa ternyata substansi pesan yang terkandung dalam doa Bapa kami yang dipopulerkan oleh Yesus Kristus ternyata memiliki substansi pesan yang sama. Sebagaimana doa yang sangat terkenal di dalam Al-Quran, yaitu doa Al-Fatihah. Doa Bapa kami yang terucap, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Sesungguhnya, sahabat-sahabatku, substansi pesannya ini adalah pujian pada Allah. Ya, teman-teman lihat di kolom yang bagian kanan. Substansinya adalah pujian kepada Allah. Dan kabar gembira atau kabar baiknya adalah pesan yang sama di dalam doa Bapa kami ini yang dikatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ini memiliki pesan yang sama dalam Al-Fatihah. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jelas ya teman-teman. Substansi dari Al-Fatihah bait yang pertama ini adalah pujian kepada Allah. Sama dengan yang tertulis dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ini juga substansinya adalah pujian. Itu bait yang pertama. Kemudian kita lihat bait berikutnya. Dalam doa Bapa kami terucapkan atau tertuliskan demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam Al-Fatihah terucap Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Nah teman-teman, antara narasi doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dengan di dalam doa Al-Fatihah Maliki Yaumiddin atau yang menguasai hari pembalasan, ini secara substansi sama, yaitu pengakuan akan kekuasaan Allah. Menarik sekali bukan sahabat-sahabatku? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini secara substansi ya, teman-teman lihat di kolom yang sebelah kanan itu. Ini adalah bentuk permohonan rezeki dan pertolongan. Nah, hal yang sama, meskipun narasinya berbeda, tapi secara substansinya sama, disampaikan juga dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Sama kan? Permohonan rezeki dan pertolongan. Oke, kemudian kita lihat dalam narasi yang terakhir, bait yang terakhir dalam doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Nah, sahabat-sahabatku, substansi atau esensi atau entitas pesan yang sama dengan narasi ini tersampaikan dalam Al-Fatihah, yakni
ihdinas sirotol mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirotol latsina an'amta alaihim ghairil makdubi alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Jelas ya, substansinya sama. Ini ada permohonan tuntunan dalam hidup agar bertakwa dan lepas dari kesesatan dan godaan-godaan kejahatan. Oke teman-teman, indah sekali ya. Substansi yang sama, meskipun narasi pemilihan katanya berbeda antara doa Bapa Kami dengan doa Al-Fatihah, tetapi jelas substansi, nilai spiritualnya sama persis antara doa Bapa Kami yang dipopulerkan oleh Yesus Kristus dan tertulis dalam Bible atau Alkitab dengan doa Al-Fatihah yang sangat terkenal di Al-Quran. Oke teman-teman, silakan sebarkan video ini kepada sanak saudara, famili, dan teman-teman saudara-saudara terdekat Anda, juga kepada siapapun yang ingin Anda beritakan. Sekian dulu pada video kali ini, kita jumpa lagi di video-video yang lain. Salam semangat.